Halo semuanya, masih bersama kami dalam kisah Tanah Dayak bersama saya Mas Bro dan Bang Jaya ya Bang Jaya. Iya, benar. Nah hari ini kita mau mereview benda magis zaman dulu ini di zaman peperangan sangat dikenal sekali. Nah jadi ini benda magis apa ini Bang Jaya? Ini kalau orang menyebutnya biasanya picis nemang. Picis nemang. Nah, ini picis nemang juga. Ini yang tipis dan ini yang tebal. Dan ini picis nemang juga. Ini yang tebal juga. Bentuknya segi empat ya? Iya, ini yang bentuknya segi empat dan ini tidak umum. Biasanya bentuk picis nemang itu bulat begini. Iya. Bulat begini ya. Nah, dan yang satu ini adalah peluru pitunang. Peluru pitunang atau Peluru buntat besi ya? Iya, buntat besi. Ini terkenal sekali magisnya ini, Mas Bro. Jadi biasanya dulunya dipakai orang di zaman peperangan. Iya. Nah jadi picis nimang ini biasanya dikenal di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah atau orang-orang Dayak ya mengenalnya ini sebagai alat pertahanan. Pada zaman dahulu ini bisa menolak aura-aura magis atau bisa melindungi diri. Iya. Dan dipercaya bisa menjadi ilmu kebal juga ya ini Bang Jaya. Pada umumnya kalau di Kalimantan itu bentuknya bulat seperti ini. Nah, dan ini terbuat dari apa ini Bang Jaya bahannya? Ini terbuat dari bahan kuningan ya Mas Bro ya. Ya, bahan Di mana bahan-bahan kuningan ini seperti di rajah ya Mas Bro ya. Ada gambar raja-raja seperti raja-raja itu yang kita sendiri nggak tahu fungsi dari raja ini. Yang pastinya picis nemang ini dibuat untuk pertahanan diri dan perlindungan serta kekebalan ya Mas Bro ya. Biasanya dibuat untuk kekebalan seperti tahan peluru atau tahan apa gitu kan namanya di zaman peperangan itu kan. Dan ini bentuknya cukup tebal ya Bang Jaya. Iya. Bisa dilihat Bang Jaya bentuknya Bang Jaya. Nah, ini bentuknya lumayan tebal ya. Dan dia ada lubangnya. Nah ini kayu apa Bang Jaya? Kenapa dikasih kayu seperti ini? Biasanya karena memang picis nemang ini digunakan untuk peperangan, ini lalu diikatkan orang lah ini kayu manang atau ulin manang. Ulin manang ya. Yang mana ulin manang itu punya khasiat tersendiri supaya yang memegang ini menang di dalam peperangan. Oh. Dan ini dikasih tali ini apa maksudnya Bang? Nah, jadi fungsi daripada tali ini adalah cara penggunaannya ini Mas Bro. Nah, gimana itu Bang Jaya cara penggunaannya? Cara penggunaannya ini bisa dikalungkan, dikalungkan atau bisa diikat di pinggang serta picis nemangnya ini menutupi daripada pusat kita. Karena sumber kehidupan kita awalnya kan dari pusat dulunya. Lambang kehidupan. Lambang kehidupannya ya dari pusat. Jadi ini seperti ditutupi di pusat begini. Nah, cara pakainya ya. Diikatkan ya. Ya, ada juga yang dikalungkan. Makanya diberi tali begini ya. Dan ini rata-rata dikasih kayu manang ini. Iya, memang ini memang dikasih kayu manang karena memang digunakan untuk peperangan, nih Mas Bro. Nah, ini tipis ya Bang Jaya, berbeda dari yang anunya ini. Gimana ini? Nah, kalau menurut ceritanya yang tipis ini memang seperti kertas. Dan ini memang ada tingkat magisnya yang lebih tinggi. Dan ini dua ya diikat dua, jadi satu. Ini kenapa jadi dua begini? Ini adalah kalau menurut ceritanya ini perempuan sama laki-lakinya sepasang ini Mas Bro. Oh, sepasangnya ya. Nah, jadi dulu ada ceritanya ini Mas Bro. Kalau yang tipis ini ada ceritanya. Dulu waktu dites dulu ya. Dites dulu, yang satu dipisah, mereka berdua ini dipisah. Yang satu ditaruh di dalam lemari, yang perempuannya. Yang perempuan ditaruh di dalam lemari dan yang laki-lakinya ditaruh di luar di luar lemari. Nah, setelah dibiarkan waktu itu dites ya. Setelah dibiarkan beberapa saat lemari itu pun dibuka, ternyata yang laki-lakinya ini nyusul masuk ke dalam lemari itu. Dan bentuknya pun tipis ya Bang ya. Ini tipis, bahkan mungkin bisa digenggam ini ya Bang ya. Ini seperti kertas nih Mas. Nah gini. Nah, jadi cara pakainya pun sama. Ini ada yang dikalungkan, ada yang diikat juga ada yang diikat juga. Untuk yang tipis ini bisa juga dipegang begini. Bisa. Nah, kalau yang ini agak lain nih Bang ya. Ini kayu manang juga ya? Ya, semua yang terikat di picis nemang itu dipercayai itu adalah kayu manang Mas Bro. Nah, ini kotak Bang ya. Dan ada bolongannya ada 3 ya Bang ya. Ini ada raja apa ini Bang? Ya, ini rajahan orang dulu ya, mungkin karena memang digunakan untuk peperangan. Jadi rajahan-rajahan ini
adalah raja-rajahan yang Mengandung unsur magis ya mungkin ya. mengandung unsur magis yang luar biasa. Nah, yang pasti yang bisa melindungi orang yang memegang ini. Bisa kebal dari peluru, namanya zaman perang kan. Iya. Atau bisa kebal dari senjata tajam dan lainnya. Nah ini terbuat dari kuningan. Dan ini Mas Bro ya, nggak sembarang orang yang bisa memiliki ini, karena ada orang-orang tertentu saja. Karena ini peninggalan dari kakek kita. Nah sekarang kita jaga. Ini sebenarnya nggak cuma ini Mas Bro ya, masih ada yang lain mungkin berbagi. Oh, diwariskan juga Diwariskan ya? ke anak-anak yang lain. Ini diwariskan ke papa saya, Mas Bro ya. Jadi ini tebal ya Bang Jaya. Ya. Kayu manang. Nah ini peluru pitunang ini Bang Jaya. Peluru pitunang sendiri ini dikenal di saat peperangan ya Mas Bro ya. Nah dan ini ada seperti semacam rajah juga ya Bang Iya. Jaya? Bahkan menurut ceritanya ini Mas Bro, yang saya tahu ya, ini yang saya tahu, entah itu benar apa enggaknya saya nggak tahu ya, tapi yang saya tahu dari cerita-cerita kakek saya dulu, peluru pitunang ini bisa diperintahkan Mas Bro. Diperintahkan, bahkan dia bisa membuat target dari musuh yang ingin diserang itu. Oh, semacam peluru kendali gitu Iya, ya? semacam peluru kendali ini. Tapi mengandung unsur magis. Dengan kekuatan magis maksudnya. Iya. Karena yang pernah saya dengar ceritanya ini cerita dari Kalimantan Tengah ya, asal mula desa Tumbang Lahung kalau tidak salah. Ini Temanggung Jadam ini Temanggung Jadam itu salah satu tokoh di desa itu ya. Dia itu kebal peluru senjata, bahkan Belanda pun tidak bisa mengalahkannya. Yang mengalahkannya itu rasanya itu keponakannya. Keponakannya sendiri ya? Iya, dan dia syaratnya harus ditembak dengan peluru pitunang katanya. Dan setelah ditembak oleh keponakannya pakai peluru pitunang, Temanggung Jadam itu meninggal. Nah, inilah peluru pitunang itu ya Bang Jaya. Iya. Benar. Dan ini mengandung rajahan-rajahan, Mas Bro. Rajahan-rajahan yang kita sendiri tidak tahu itu rajahannya apa gitu. Oke. Dan ini ada kayak suaranya apa itu Bang ya? Kita nggak ngerti apa di dalamnya. Di dalamnya lah. Ya, ada sesuatu seperti apa gitu. Nah, oke Bang J. Jadi ini tadi lah Bang J lah. Ini benda magis orang Dayak di zaman dahulu dalam mempertahankan teritorial kita ini Kalimantan Tengah khususnya. Ini yang dipakai orang-orang tua kita. Ini namanya picis memang ya Bang ya. Benar sekali Mas. Benda beraja yang kalau kita lihat ini terbuat dari kuningan. Nah, pada zaman dahulu ini sangat dipercaya sekali benda magis ini dapat melindungi diri. Terutama ilmu kebal ya, atau tahan tembakan dari tembakan senjata. Nah, inilah picis memang suku Dayak. Memang tidak semua orang juga bisa mengkoleksi ini, memiliki ini. Ada orang-orang tertentu. Kebetulan kakek kita ini ya Bang Jaya. Ini adalah seorang pejuang juga di zaman dahulu. Benar sekali Mas. Sehingga dia banyak mengkoleksi benda-benda semacam ini. Dan inilah yang dikenal orang Dayak dengan picis memang yang bisa kita share di sini. Nah, di sini kita tidak ingin mencoba benda ini ya Bang Jaya. Di sini kita untuk men-share bahwa benda ini pernah ada dan pernah digunakan. Kalau kita coba-coba segala ilmu kebal apa, nah itu urusan yang lain ya Bang ya. Kita tugas untuk cuma menjelaskan aja menjelaskan dan melestarikan ini. Kalau dulunya kakek kita itu di zaman peperangan itu menggunakan ini untuk benda pertahanan diri. Oke sahabat kisah Tanah Dayak, ini tadi review singkat tentang picis memang atau peluru pitunang ya Bang Jaya, yang kita miliki dan diwariskan ke kita. Nah, semoga dengan adanya video ini kita bisa melestarikan sejarah-sejarah suku Dayak ya Bang Jaya. Ini karena ini benda sejarah yang dipakai untuk perang mempertahankan teritorial Kalimantan Tengah ya Bang Jaya. Benar sekali Mas Bro. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap bersama kami dalam kisah Tanah Dayak.